Sahabat inovasi, jumpa bersama saya Yosi Fatrianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, tentu khususnya masyarakat Palembang ya tentu pasti tahu dengan namanya kue maksubah. Nah, ini adalah produk makanan lokal bagi masyarakat Sumatera Selatan. Nah, bagi penyuka kue yang rasanya manis dan legit, ini akan menjadi panganan favorit bagi masyarakat umumnya. Cuman hanya saja untuk beberapa orang tertentu yang memiliki penyakit tertentu yang tidak bisa mengkonsumsi gula maupun kalori tinggi. Nah, ini tentu saja belum cukup aman ya untuk dikonsumsi bagi mereka. Nah, di podcast kita kali ini kita akan membahas bagaimana inovasi terhadap maksubah ini agar dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, tidak terkecuali bagi mereka yang memiliki penyakit yang tentu saja tidak bisa mengkonsumsi kalori maupun gula yang tinggi. Nah, di podcast kita kali ini telah hadir seorang narasumber dosen inovatif dari Politeknik Kesehatan Palembang, yaitu Ibu Dr. Yuli Hartati SPD MSI. Tentu saja inovasinya berjudul Maksubah Rendah Kalori. Nah, untuk lebih jauh seperti apa inovasinya dan bagaimana prosesnya, langsung saja kita sapa. Selamat datang Ibu Yuli. Terima kasih Mbak Yosi. Oke, apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah Ibu ya. Tetap aja karena pandemi ini kita tetap harus menjaga protokol kesehatan COVID ya Bu ya. Iya betul. Oke, baik begitu. Nah Ibu, ini menarik Bu ya. Judulnya Maksubah Rendah Kalori. Setahu saya maksubah itu pastinya tinggi kalori karena rasanya yang manis dan legit itu menjadi salah satu ciri khas dari panganan ini sendiri ya Bu ya. Iya. Nah, bisa diceritakan pada sahabat inovasi ini latar belakangnya apa? Terima kasih Mbak Yosi. Jadi awal mulanya kita berpikir begini, kita Sumatera Selatan khususnya Palembang ini mempunyai kuliner yang beraneka ragam. Selama ini orang hanya kenalnya pempek. Tapi sebenarnya kita mempunyai kuliner yang banyak, yang mulai dari rasanya gurih sampai yang manis. Salah satunya kuliner yang kalau pada saat tertentu yang harus ada itu adalah kue maksubah. Itu. Nah, cuma masalahnya kue maksubah ini dengan rasa yang sangat manis bagi beberapa orang dengan kondisi tertentu dia tidak bisa mengkonsumsinya dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi mereka punya keterbatasan, bahkan mungkin ada penyakit tertentu yang tidak bisa mengkonsumsinya. Jadi inilah yang melatar belakangi kami untuk melakukan penelitian bagaimana memodifikasi kue maksubah yang asli kita modifikasi menjadi kue maksubah yang rendah kalori. Oke, jadi memang tujuannya itu maksubah dibuat rendah kalori untuk bagi orang-orang penyuka pangan manis tapi aman dikonsumsi bagi mereka ya Bu ya. Tentunya tetap dalam jumlah yang terbatas gitu kan, tidak terlalu banyak juga gitu untuk kondisi tertentu. Tapi paling tidak ini sudah memangkas sekian kalori untuk kita konsumsi. Iya, yang saya tahu Bu ya kadang-kadang orang ini ya suka menambahkan gula. Iya. Dengan alasan katanya ini biar tahan lama gitu. Nah, tapi ini kan tentu saja kalau kita menambahkan gula dari komposisi yang itu tentu saja menambah manis ya Bu ya. Nah, ini sebenarnya sangat sayang sekali bagi orang yang jadinya nggak bisa mengkonsumsi itu ya. Betul. Oke, baik. Nah, dalam penciptaan penjaringan idenya ini sendiri tentu saja kan Ibu nggak sendirian Bu ya, tentu melibatkan beberapa orang, mungkin ada ahlinya atau memang timnya. Nah, bisa diceritakan pada sahabat inovasi seperti apa, bagaimana proses dalam penjaringan ide inovasi ini?
Jadi memang saya dibantu dengan mahasiswa ya, dengan mahasiswa kita melakukan penelitian ini. Jadi prosesnya mulai dari kita menemukan ide apa saja Ya. apa yang bisa kita inovasi dari makanan khasnya Palembang. Muncul ide pada waktu itu bagaimana kalau kita menciptakan maksuba tapi rendah kalori yang mungkin bagi kita ini suatu hal yang nggak mungkin gitu. Hanya kita melakukan uji coba ya, kita membuat berbagai formula ya, kita modifikasinya bahannya juga. Jadi ketemulah akhirnya tiga formula yang kita anggap paling baik dan mendekati dengan maksuba asli. Nah, kita buat tiga formula ini, lalu kita lakukan uji coba. Jadi kita uji organoleptik, kita menggunakan panelis yang agak terlatih. Mereka akan menguji kesukaan dari tiga produk ini. Dan terpilihlah satu produk yang paling baik. Yang selanjutnya yang selanjutnya kita uji laboratorium untuk mengetahui nilai gizinya. Jadi mulai dari energi, protein, lemak dan karbohidrat dan juga kadar seratnya. Dan inilah yang maksuba yang kita hasilkan saat ini. Oke. Nah, seperti kita tahu Bu ya, bahwa maksuba itu terdiri dari telur, ya, telur, gula, tentu saja susu ya, Iya. dan bahan-bahan lainnya gitu ya. Nah, itu tentu saja rasanya sangat manis dan legit. Nah, kalau Ibu sendiri, apa saja yang bahan yang digunakan dalam menciptakan maksuba rendah kalori ini? Bahan-bahan asli tidak banyak kita ganti sebenarnya. Cuma jumlah telur itu kita kurangi. Lalu gula juga kita kurangi. Susu yang tadinya orang memakai susu kental manis, kita menggunakan susu skim yang rendah lemak. Oke. Ya, susu skim ini memang rendah lemak. Lalu gula kita tambahkan dengan daun stevia. Oke. Kita tambahkan untuk memberikan sedikit rasa manis. Lalu modifikasi yang kami lakukan selanjutnya adalah menambahkan serat pada kue maksuba, karena kue maksuba yang asli ini sedikit sekali, bahkan nol mungkin seratnya gitu kan. Nah, kita tambahkan ubi jalar kuning untuk menambah serat. Nah, kita berharap penambahan ini tidak merubah rasa dan tekstur asli dari maksubanya. Oke. Nah, selain penambahan tadi ubi jalar Bu ya. Iya. Nah, itu untuk agar supaya Serat. memiliki maksuba itu memiliki serat gitu Iya. kan. Artinya kita menambahkan kandungan gitu Iya. ya. Nah, selain tujuannya untuk menambahkan kandungan serat tersebut, apakah ada tujuan lain juga, Bu? Ya, selain serat yang memang kita butuhkan juga ubi jalar ini untuk membentuk teksturnya supaya menjadi lebih padat. Jadi tanpa penambahan ini kita sudah mencoba teksturnya tidak sama dengan maksuba yang asli itu. Jadi kita tambahkan ubi jalar ini teksturnya persis dengan yang asli akhirnya. Oke. Jadi maksuba ini walaupun ditambahkan ubi jalar tapi rasa ubi jalarnya itu Tidak dominan. tidak dominan ya. Tidak. Jadi memang yang dominan tetap aja seperti rasa maksuba asli, ya. iya. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Kalau maksuba biasa itu tidak ada kandungan serat, tapi di maksuba rendah kalori ini ada kandungan seratnya. Nah, ini sangat baik sekali tentunya Bu ya. Oke, Iya, baik. betul Mbak Yosi. Oke. Nah, kalau boleh Ibu sampaikan ya, kita tahu juga berapa perbedaan kandungan yang ada dalam maksuba yang kita tahu sama maksuba yang rendah kalori ini. Kita sudah melakukan uji laboratorium, jadi memang ada perbedaan yang signifikan. Jadi kalau kita dengan maksuba yang asli, itu per 100 gramnya sekitar 389 kalori Oke, per 100 gram. cukup tinggi ya, Bu Iya, ya? tapi dengan modifikasi kita bisa menurunkan hampir setengahnya. Jadi sekitar 169 kalori per 100 gram. Ini sudah lumayan jauh berkurang. Nah, tentunya ini masih perlu kita lakukan modifikasi lagi supaya nanti bisa rendah lagi kalorinya. Jadi tetap kita akan melakukan penelitian lebih lanjut. Oke, tetap melakukan penelitian lebih lanjut. Saya rasa tidak cuman untuk rendah kalori ya, Bu ya. Iya. Mungkin ada pengembangan yang lebih lanjut terhadap kue-kue yang lain juga ya, Bu. Karena kita tahu kan pangan kita ini cukup banyak, Bu ya. Kak. Seperti kue lapis gitu Iya, ya. Nah, mungkin betul. bisa
bikin juga ya kue lapis, legit, rendah Jadi kalori. memang roadmap dari penelitian kami sasarannya adalah makanan-makanan khas Palembang yang harus kita lestarikan, tapi kita lakukan modifikasi agar semua orang bisa menikmati kue khasnya Palembang. Itu saja. Oke. Nah, dalam tahap proses penciptaan inovasi ini, Bu ya, tentu tidak begitu saja langsung jadi, langsung Iya, berhasil betul. gitu. Nah, apakah dalam prosesnya Ibu mengalami kesulitan? Dan kalaupun mengalami kesulitan itu seperti apa dan apa solusinya? Iya. Yang paling sulit itu yang kami rasakan adalah menemukan formula. Oke. Jadi kita melakukan uji coba ini cukup banyak otak-atik formulanya, bahan dan juga komposisinya agar nanti tekstur dan rasa, warna juga mendekati aslinya. Ini lumayan banyak. Lumayan cukup banyak yang kami lakukan ya. Akhirnya memang ketemu yang ini. Dan memang saya sangat berterima kasih kepada tim peneliti saya, mahasiswa saya yang memang tidak kenal kata lelah Iya, benar. untuk terus kami melakukan uji coba ini. Ya terkadang kita itu Bu ya sudah sekian banyak kita lakukan tidak juga berhasil, kadang-kadang itu mengendorkan semangat kita Iya, ya. betul. Tapi alhamdulillah tim Ibu justru ini menjadi tantangan ya Bu ya. Saya berterima kasih kepada mahasiswa saya, Latifah, yang mungkin nanti akan melihat podcast ini, yang benar-benar semangatnya tidak pernah. Jadi kalau kita menemukan kekurangan ya, kita langsung berdiskusi. Jadi Iya. bagaimana kita bisa mengatasi ini. Jadi otak-atiknya memang cukup sampai menemukan Banyak ya, bahwa ubi jalar yang cocok ditambahkan ke sini. Oke. Gitu. Kami coba menggunakan bahan lain tapi hasilnya tidak mendekati dengan maksuba yang asli. Kalau boleh tahu Ibu selain ubi jalar apa yang pernah Ibu coba? Kita pernah mencoba dengan labu kuning. Oh, labu kuning. Nah, hasilnya teksturnya agak lebih lembek. Oh iya, karena mungkin Kadar airnya cukup tinggi ya Bu ya. Iya, betul. Oke, baik. Nah, dari inovasi ini ya, mungkin apa yang Ibu rasakan manfaatnya, terutama bagi Ibu sebagai dosen inovatif dan tentu saja ini sebagai masyarakat, Bu. Ya, tentunya kami merasa bahwa inovasi kami ini mungkin akan bermanfaat bagi orang banyak, gitu kan, akan bermanfaat bagi orang banyak, sehingga setiap orang akan menyukai kue maksuba dan akan makan kue maksuba tanpa rasa khawatir yang berlebihan itu. Iya ya, kadang-kadang kalau Lebaran itu ya Bu ya, Betul. orang-orang itu kan kadang sudah disajikan maksuban tapi Pengen makan tapi takut. nah itu dia. Itu yang ini. Tapi yang dengan perlu kita dengan adanya kue maksuba rendah kalori ini diharapkan mereka bisa mengkonsumsinya dengan rasa aman, Bu ya. seperti itu yang kita Nah, harapkan. kalau untuk proses pembuatannya sendiri, Bu, apakah sama atau ada perlakuan yang berbeda? Proses sama. Oke. Proses sama seperti kita membuat kue maksuba asli. Hanya kita tambahkan dengan ubi jalar kuning tadi. Gitu. Itu Nah, saja. mungkin sahabat inovasi Bu ya yang di rumah ini kan penasaran. Saya mau membuat dong di rumah gitu kan. Nah, bisa disampaikan berapa komposisi yang harus mereka siapkan. Dan mungkin ada mungkin kalau biasanya ya orang itu membuat maksuba ini menggunakan telur bebek. Nah, apakah ini bisa gitu? Kalau dari modifikasi yang kami lakukan, kami menggunakan telur ayam ras, telur ayam negeri. Untuk bahan lain, komposisinya hampir sama dengan yang kita buat sehari-hari. Cuma gulanya yang kita ganti, ya, gulanya kita kurangi, susunya kita ganti, hanya penambahan dengan ubi jalar kuning tadi. Semuanya hampir sama. Iya. Oke, jadi kalau misalnya 25 telur yang dibuatkan untuk satu adonan maksuba. Kami menggunakan setengah telurnya bisa. Oh, setengah telurnya dan itu setengahnya lagi diganti dengan ubi jalar. Nah, Iya, seberapa banyak Bu kalau untuk satu loyang ya? Kalau kita bilang satu loyangnya? Lebih kurang kami menggunakan 200 gram Ubi jalar. Iya, Oke, dan lebih itu kurang bisa seperti itu. menggantikan telur. telur tadi ya Bu Iya, ya. Oke, baik.
Ibu Yuli ini sebenarnya menarik sekali ya. Saya tuh pengennya praktek aja biar langsung bisa dirasakan Iya, ya. betul. Mungkin di lain waktu Bu Yuli. Nah, sebelum kita mengakhiri Bu Yuli, ada satu pertanyaan lagi, apa yang menjadi harapan Ibu Yuli untuk inovasi ini dan apa ya? Pengembangan apa lagi yang ingin Ibu capai dalam inovasi ini? Eh, dari inovasi ini kami sangat berharap bahwa kue Matsuba ini tetap lestari, Iya, benar. tinggal kita memodifikasi tadi, dan kita berharap bahwa hasil penelitian kami ini akan berkembang lebih lanjut, mungkin sampai tahap kita mempunyai produksi yang sendiri gitu, Mbak. Lalu yang kami ingin kembangkan lagi adalah kue-kue khas Palembang yang asli seperti kue 8 jam. Itu juga sudah menjadi iya. target penelitian kami dan kami mulai lakukan tahun ini. Oke, Itu. Jadi bagaimana artinya kita menciptakan kue-kue khasnya Palembang yang aman dikonsumsi. iya, karena Lagi. kue-kue kulinernya Palembang ini kuliner yang memang sangat enak dan jadi kata-katanya cuma enak dan sangat enak gitu, Iya. tidak ada gitu kan. Dan itu diakui ya Bu ya. Diakui. Jadi orang tidak hanya kenal pempek, Iya tapi kue-kue yang benar. lain. Iya dan itu menjadi ciri khas kita Iya. ya Bu ya. Karena di manapun provinsi manapun tidak ada kue yang seperti kita Tidak ya Bu ada. ya. Oke baik. Nah Ibu mungkin ada yang ingin disampaikan kepada tim-tim pendukung dalam inovasi ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Direktur Politeknik Kesehatan Palembang yang mensupport kami dan juga Ketua Jurusan Gizi yang juga memberikan dukungan yang luar biasa kepada penelitian kami. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa hebat saya, Latifah ya, yang tidak kenal lelah untuk kita terus mencoba memodifikasi formula yang ada. Dan tentunya teman-teman di jurusan gizi yang juga mensupport penelitian kami. Oke, baik Ibu Yuli, perbincangan kita di podcast kita kali ini tentu saja menarik ya dan bermanfaat terutama bagi penyuka makanan Matsuba yang tapi mempunyai penyakit tertentu. Nah, ini menjadi solusi bagi sampai inovasi ya tetap bisa menikmati Matsuba tentu saja dengan rendah kalori. Oke Bu Yuli, terima kasih telah hadir di acara kami. Makasih Tentu Mbak saja, Yosi. iya, Sudah diundang ke sini kami. Iya, Bu, nanti kami tentu saja tetap menantikan kehadiran Ibu kembali di podcast kami. Insya Allah. Tentunya dengan inovasi-inovasi terbarunya ya Bu ya. Ditunggu Mbak Yosi. Oke, Insya Allah. baik. Oke, baik itulah perbincangan kami dengan tentunya narasumber yang sangat inovatif dan menginspirasi bagi sahabat inovasi yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya lagi mengenai inovasi ini dapat memberikan komen di komen podcast kami dan tentunya kami akan menyampaikan dengan narasumber kita ya dengan Ibu Yuli dan tetap terus bersemangat berkreasi dan berinovasi tentu saja dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.